Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Ini ceritanya saya lagi beli perabot-perabot. Nah, saya kalau beli di sini itu harganya terjangkau banget, murah banget. Jadi alamatnya itu ada di Jalan Irigasi Sipon gitu, daerah Tangerang. Nah, berlanjut saya beli nasi goreng karena nasinya itu cemek, tahu nggak sih bun, cemek, jadi kayak basah, benyek gitu. Nah, yang jualan ini temen suami dan udah lama jualannya, udah ada 10 tahun kira-kira, tadi pas ngobrol-ngobrol kan. Jadi tuh nasi gorengnya tuh enak banget kalau kataku ya, wajib nih teman-teman yang daerah Tangerang wajib kesini. Jadi biasanya mangkalnya itu di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Nah, sekarang saya sudah pulang. Hasilnya ini tinggal satu-satunya. Aku beli 6,5 lusin. Mau cuci dulu. Setelah dicuci, saya lanjutin buat masukin si tepung-tepungan ini ke dalam toples. Jadi aku tuh udah ngobrol sama suami kan, gimana solusinya gitu. Kalau misalkan beli di tempat agen gitu, toples-toples bekas sosis kayak gitu kan, sama aja itu tuh beli juga. Dan posisi si toplesnya itu nggak ada yang ceper, nggak ada yang pas sama rak aku. Jadi ada akrilik buatan suami gitu, aku jadikan buat rak susun kayak gitu. Akhirnya di tempat sana aku cari-cari yang warna putih bening gitu, nggak ada. Ada tapi ukurannya itu lebih besar dibandingkan ini. Dan akhirnya ya sudah, saya memutuskan yang ini aja supaya nggak ketinggian gitu ya, ngepas. Karena udah aku ukur juga, ternyata pas sampai rumah pas aku bisa disusun gitu di bawah sama di atasnya, dan itu cukup buat aku taruh nanti di atas rak piring ini. Jadi kan nggak begitu berat ya. Dan juga suami dia lagi pengen belajar katanya, jadi nanti ini aku kasih tulisan, tapi tulisan tangan aja. Nanti aku taruh sama lakban gitu di sininya, tepung apa gitu. Nah, ini masih sisa sedikit-sedikit. Berlanjut saya membuat rak ambalan yang di sebelah sini buat pot yang di pojok ini. Jadi niatnya untuk barang-barang yang ada di lemari orange itu tuh separuhnya mau aku taruh di sini, kardus-kardusnya. Karena kan kalau misalkan saya buat video atau apa di sini nggak kelihatan, dan juga dari luar itu nggak begitu kelihatan gitu. Soalnya kalau misalkan lemari gitu ya, atasnya dikasih barang-barang ataupun atasnya dikasih perkakas atau apa, nanti lama-lama dia itu kayak turun kayak turun masuk ke bawah gitu loh, iya nggak sih? Kayak rak piring ini kan sama kayak belum ngejeblos tapi udah kayak ngelendung ke ke dalam gitu loh. Pokoknya yang punya lemari plastik pasti paham ya aku maksud kayak gitu. Nah, ini aku lanjutin buat naro-naro si toplesnya. Jadi toples-toples yang bekas tadi itu nggak saya buang, saya gunain buat tempat-tempat lainnya. Buat yang di bagian sini ini udah aku pindahin pas tadi malam, aku rapihin. Soalnya ininya tuh udah kayak ngejeblos gitu, keberatan beban. Aku rapihin jadinya seperti ini. Nah, untuk di bawah sini ini aku pindahin soalnya anakku udah bisa ngacak-ngacakin yang sebelah sini gitu. Makanya ini aku biarkan kosong, nggak ada barang-barang yang di bawah. Aku pindahin ke atas sana, jadi kalau mau ngambil-ngambil gitu biar tinggal ambil aja gitu, nanti pakai bangku atau apa kayak gitu. Nanti itu minta dikencengin sama suamiku supaya lebih kenceng, karena itu nggak kenceng aku makunya. Bangkunya juga nggak ada, adanya bangku pendek. Nah, ini bekas masak belum aku rapihin, itu bekas masak nasi soalnya magicomku rusak, dan aku mau lanjut mau goreng ayam.
Sekarang saya mau motong-motongin ayamnya dulu. Jadi pagi itu saya masak tulang ayam yang dibeli suami, dan itu saya bawakan ke tempat kerja suami. Nah, pas sorenya baru saya masak lagi ayam fillet dikasih tepung gini. Jadi aku kalau misalkan ayam fillet gini biasanya ngedadak gitu. Soalnya kan kalau misal apa sih dari siang atau dari kapan itu tuh kayak keras gitu kan. Kalau hangat-hangat gini kan enak gitu ya dimakannya. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Semoga teman-teman semua betah berada di kontrakan mini. Dan buat teman-teman yang baru banget bergabung ke channel YouTube aku, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan sedikit waktunya untuk menyimak videoku yang ala kadarnya ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dari setiap videoku. Amin. Semoga ya bunda-bunda. Meskipun videonya ini kurang dari kata bagus gitu ya. Tapi ya namanya manfaat gitu kan pasti apa sayang. Nah, biasa ya kalau saya lagi dubbing anak saya itu selalu menghampiri. Jadi ya mohon maklum, mohon maaf banget agak-agak terganggu gitu dengan suara-suara anak kecil ya, wajar aja lah ya, kan punya anak kecil. Nanti kalau anaknya udah gede juga maksudnya dia udah main sendiri gitu kan, jadi maknya bisa fokus bikin video, fokus apa sih namanya record gitu. Tapi banyak juga sih yang nanyain kalau misalkan aku rekam video, record video gitu terus dia nggak ada. Apa? Jadi dia itu orangnya kepo, rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Nah, ini aku tuh bikin si ayam tepungnya pakai tepung Kobe karena aku nggak bisa racik-racik begitu ya, tepung-tepung buat biar krenyes-krenyes biar renyah gitu. Ini pun nggak krenyes-krenyes banget tapi ya lumayan ya, agak kering gitu, jadi nggak banyak-banyak banget. Jika ada kritik dan saran tulis aja di komentar teman-teman bunda-bunda supaya aku bisa evaluasi diri. Oh ya, jadi aku tuh kapan gitu ya dengar tentang bullying. Jadi aku dulunya itu saya ini dari SD ya, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu benar-benar dibully. Bukan hanya pakai kata-kata, bukan hanya pakai ejekan-ejekan, body shaming, bukan, tapi bahkan sampai ke fisik. Jadi aku sering banget yang namanya tangan tuh dipukul, punggung itu dipukul. Tapi zaman dulu jadi aku cuma diem dan aku nggak speak up, saya nggak bilang ke siapa-siapa, ke guru, ke siapa, enggak, cuma bilang ke mamah aja, tapi mama nggak bisa yang gimana-gimana gitu. Nanti dilanjutnya ya untuk bullying seperti itu dan bagaimana orang tua saya nanggepinnya. Jadi peran orang tua itu penting banget untuk anaknya, apalagi buat anaknya itu yang pendiam, yang kelihatannya itu nggak beranian gitu, kayak sama orang itu kayak apa sih namanya, malu atau kayak nggak berani gitu loh Bun. Pasti kan ada anak-anak yang lebih memilih diem gitu. Jadi supaya si anak ini punya rasa nyaman, punya rasa oh ya, aku meskipun di sekolah teman-temanku kayak gini, tapi di rumah aku mendapatkan kasih sayang yang nggak kurang gitu. Aku mendapatkan perhatian yang nggak kurang kayak gitu. Pokoknya peran orang tua itu penting banget di saat seperti itu. Nah, ini aku sambil ngobrol pas lagi masak itu tadi sama suamiku, jadi ada dua suara ya. Aku sengaja nggak matiin video apa sih suara di video aslinya, jadi obrolan kayak gitu. Aku sama suami suka kayak bercanda gitu kan. Nah, lanjut ya. Jadi benar-benar saya itu mengalami bullying kayak gitu.
sehingga dulu saya tuh bahkan pendiam banget. Makanya aku nggak nyangka gitu ya, saat mencoba nge-YouTube terus aku minta saran untuk suara, karena suara saya nggak berani kenceng ya. Alhamdulillah saya pas itu nggak nyangka banget banyak orang yang melihat video saya gitu ya, apalagi sampai ribuan. Kayak ya Allah, ini beneran kah kayak gitu. Soalnya apa ya, kalau misalkan anak-anak yang pernah dibully pasti dia itu punya rasa beda gitu pokoknya mah. Jadi saya itu dibully bukan cuma anak orang nggak punya, dibilang anak orang nggak mampu, dibilang anak orang miskin, terus dibilang body shaming ya, mengarah ke body shaming. Bukan hanya begitu, tapi saya pernah leher saya itu diikat pakai kayak kawat gitu. Jadi aku kalau nggak mau ngegambarin tugas dia, nggak mau ngerjain tugas dia, si kawat itu dikencengin gitu, sampai itu tuh membekas dan merah. Untungnya nggak apa-apa. Dan yang paling parah, saya juga pernah si tangan ini, si bahu, apa sih namanya ini ya, yang bawah bahu itu, yang ini buat diimunisasi itu, saya tuh ditojos pakai ballpoint, pakai pulpen, sampai itu tuh darahnya ngucur, darahnya mancur bener-bener. Dan bukan cuma itu, saya juga pernah dipakai tip X yang buat ngapus pulpen itu. Pas banget itu tuh kenanya di bawah mata. Alhamdulillah aku masih beruntung banget karena nggak kena di pas bagian matanya, pas banget di bawah mata banget. Dan itu ada bekasnya, kalau misalkan dilihat dari deket jelas banget. Tapi Allah itu masih baik, saya nggak kena matanya. Mungkin kalau zaman sekarang udah bisa dilaporin kali ya. Ya itu buat pengalaman aja. Pokoknya buat para orang tua harus warning banget sama anak-anaknya, apalagi yang anak-anaknya pendiam gitu. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.